kemudian mengambil sebilah parang. Lalu ia menuju rumah Risna dengan cara mengendap-endap, memperhatikan situasi. Setelah sampai di rumah Risna, ia kemudian mematikan aliran listrik di rumah tersebut. Setelah kelima tubuh keluarga tersebut terkapar, kemudian ia sempat menyetubuhi Risna dan juga Sri Winarsih secara bergantian. Padahal kedua ibu dan anak ini sudah dalam keadaan meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, dilancarkan dalam beraktivitas. Dalam video kali ini, kembali kita akan mengulas kejadian atau kasus yang terjadi di seluruh penjuru dunia ini. Kejadian kali ini terjadi di Kalimantan Timur, tepatnya di RT 18, Desa Babulu Laut, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Pasir Utara, atau bisa disingkat PPU. Kejadian tersebut diketahui terjadi pada dini hari sekitar pukul 01.30 WITA pada Selasa 6 Februari 2024. Pelaku mengeksekusi satu keluarga yang terdiri dari 5 orang. Ia menebas dan membacok 5 orang korban tersebut. Diketahui karena masalah asmara, cinta pelaku dan salah satu korban tidak direstui oleh orang tua korban, dan terjadilah eksekusi secara brutal kepada semua anggota keluarga perempuan yang ia cintai. Bagaimana cerita selengkapnya? Langsung saja kita libas. Ada seorang remaja laki-laki bernama Junaidi yang berumur 17 tahun. Junaidi adalah merupakan seorang siswa SMK lokal di daerahnya. Ia diketahui masih duduk di bangku kelas 3 sekolah menengah kejuruan. Tidak banyak diketahui keseharian Junaidi, yang jelas ia tercatat sebagai seorang pelajar. Junaidi diketahui lahir di Balikpapan pada 27 Februari 2006. Di sisi lain, ada sebuah keluarga korban eksekusi sadis ini, yakni Waluyo, yang merupakan seorang kepala keluarga. Waluyo memiliki istri bernama Sri Winarsih. Sepasang suami istri ini sudah memiliki 3 orang anak. Di antaranya ialah anak pertama bernama Risna Jelitasari, Pipi Dwi Suryani, dan Zafi Aidil Adha, yang mana ketiga anaknya tersebut masih di bawah umur. Kejadian sadis ini bermula pada malam Senin tanggal 5 bulan Februari 2024. Ada sekelompok remaja yang melakukan pesta miras, di antaranya Junaidi dan rekannya yang lain. Mereka berkumpul dan bercengkrama sambil mereguk minuman beralkohol. Dalam situasi mengkonsumsi minuman keras itu, Junaidi curhat dengan rekannya. Junaidi menyebutkan kalau dirinya memiliki tanggungan untuk memperbaiki HP miliknya. Ia ingin menebus HP tersebut yang sedang ia servis. Tentu Junaidi sebagai pelajar tidak cukup banyak uang untuk menebus HP tersebut. Kemudian setelah menghabiskan berbotol-botol minuman beralkohol itu, ia lalu memutuskan untuk pulang ke rumah dan diantar pulang oleh rekannya. Sesampainya di halaman rumah, setelah itu muncul niat buruk Junaidi untuk menghabisi kelompok keluarga Waluyo. Junaidi rupanya sudah lama menyimpan dendam terhadap keluarga tersebut. Ia sering cekcok dengan Risna, sering cekcok akibat permasalahan anjing, ayam, helm, juga dikaitkan masalah asmara, di mana Risna tidak suka anjing, namun Junaidi memiliki anjing. Juga ia merasa kesal karena Risna tidak kunjung mengembalikan helm miliknya yang dipinjam Risna sudah 3 hari lamanya. Tak sampai di situ, diketahui Junaidi dan Risna memiliki hubungan spesial, namun kedua orang tua Risna tidak merestuinya. Hubungan keduanya pun kandas. Disitulah kemungkinan besar Junaidi berniat menghabisi keluarga Risna. Namun ada beberapa sumber menjelaskan, menurut pengakuan keluarga Risna, antara Junaidi dan juga Risna tidak pernah berhubungan atau berpacaran. Setelah itu, Junaidi lalu masuk ke dalam rumahnya, kemudian mengambil sebilah parang. Lalu, ia menuju rumah Risna dengan cara mengendap-endap, memperhatikan situasi. Setelah sampai di rumah Risna, ia kemudian mematikan aliran listrik di rumah tersebut. Ia menyeludup masuk ke dalam rumah. Kebetulan, pada saat itu Waluyo baru saja akan masuk ke dalam rumah. Diketahui, Waluyo baru saja pulang dari rumah ibunya. Baru saja Waluyo ingin masuk ke dalam rumahnya, tepatnya di ruang tamu. Junaidi yang juga berada di dalam rumah
rumah tersebut langsung menebas bagian kepala Waluyo. Saat itu tubuh Waluyo masih bergerak, kemudian ia tebas lagi, membuat Waluyo lemas tak berdaya. Setelah memastikan Waluyo tak bergerak, kemudian Junaidi melancarkan aksinya dengan menebaskan parang tersebut ke arah kepala istri Waluyo. Tak butuh waktu lama, Sri Winarsih juga terkapar. Kemudian ia melakukan hal yang sama kepada ketiga anak di bawah umur tersebut. Diketahui ia mengeksekusi Risna terakhir kali. Setelah kelima tubuh keluarga tersebut terkapar, kemudian ia sempat menyetubuhi Risna dan juga Sri Winarsih secara bergantian. Padahal kedua ibu dan anak ini sudah dalam keadaan meninggal dunia. Tak sampai di situ, diketahui setelah melakukan aksi kejinya, ia lalu mengambil uang sejumlah Rp363.000 dan juga 3 unit handphone milik korban. Singkat cerita, setelah melakukan eksekusi dan pencurian tersebut, kemudian ia bergegas pulang ke rumah untuk berganti baju. Junaidi kemudian beralibi, mengarang skenario. Junaidi mengadu kepada kakaknya. Ia mendengar teriakan meminta pertolongan bersumber dari rumah tetangganya tersebut. Mendengar teriakan itu, lalu ia mengambil parang dan menghampiri. Setelah itu, ia mengaku melihat ada 10 orang tidak dikenal. Ia lalu mencoba menyerang dan berhasil melumpuhkan 1 orang. Karena jumlah orang itu terlalu banyak, kemudian ia langsung melarikan diri untuk pulang dan memberitahu kakaknya. Mendengar hal itu, kemudian ia dan kakaknya tersebut lalu melaporkan kepada ketua RT setempat dan langsung melaporkan kejadian itu kepada kepolisian. Awalnya Junaidi hanya sebagai saksi, namun penjelasan Junaidi tidak masuk akal. Tidak percaya dengan penjelasan Junaidi, kemudian pihak kepolisian melakukan olah TKP. Tak lama setelah itu, Junaidi pun lalu mengakui apa yang sebenarnya terjadi. Ia mengakui bahwa sesungguhnya dialah orang yang melakukannya. Di sisi lain, kelima korban tersebut tidak terselamatkan. Bagaimana tidak, kelima korban mengalami luka yang sangat parah di bagian kepala, dan di antaranya ada yang sangat parah, nyaris terbelah. Kemudian, keluarga korban meminta kelima korban tersebut langsung dimandikan, dikafani, dan langsung dimakamkan. Namun sebelum dimakamkan, kelima korban akan dilakukan penjahitan di area luka di kepala tersebut. Setelah dipisum, kemudian kelima korban ini langsung dimakamkan dengan satu liang lahat. Ratusan masyarakat setempat ikut untuk menghantarkan jenazah 5 korban jiwa ini ke TPU. Dalam kejadian atau kasus ini, Junaidi diamankan sebagai tersangka, dijerat dengan pasal 340 KUHP subsidiar, pasal 338 KUHP subsidiar, 336 KUHP junto, pasal 60 ayat 3 junto, Pasal 76 ayat C Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman eksekusi matoy atau sekurang-kurangnya penjara seumur hidup. Sangat disayangkan sekali kenapa kejadian ini bisa terjadi hingga merenggut nyawa 5 korban jiwa. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Dalam beberapa saat nyawa bisa melayang secara bersamaan. Yang jelas disitulah ajal mereka. Apapun yang terjadi, semua sudah kehendak Sang Maha Kuasa. Tinggal dari kita bagaimana menyikapinya. Jikalaupun tidak dengan cara dieksekusi, namun dengan cara lain pun Sang Pencipta telah merencanakan kapan dan di mana nyawa seorang manusia akan diambilnya. Untuk kalangan muda, kalau bisa jauhkanlah dari minuman beralkohol maupun benda-benda yang berbau narkotika, karena pengaruh dari itu semua tidak dapat untuk dikendalikan. Pikiran kacau ditambah ada dendam akan mengakibatkan kejadian yang sedemikian. Semoga kelima korban atas kejadian ini ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan keikhlasan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga mendapatkan pembelajaran berharga. Apabila ada kesalahan, informasi yang kurang, ataupun pendapat yang berbeda, mohon dimaafkan.